Di video hari ini kita bakal ngebandingin dua aplikasi yang populer banget, yaitu Notion dan Google Calendar. Dan tentunya bakal ngebantu kamu mutusin mana yang lebih bagus buat pengusaha, guys. Halo semuanya, namaku Ashley. Dan kalau kamu pernah ngerasa jadwal kamu berantakan, tugas-tugas kamu pada mencar-mencar, atau kamu cuma lagi kesusahan aja nyingkronin perencanaan sama kerjaan sehari-hari kamu, perbandingan ini bakal ngebantu kamu milih aplikasi yang cocok sama gaya kamu. Jadi di akhir video nanti kamu bakal ngerti apa kelebihan masing-masing dan apa kekurangannya. Dan pastinya mana yang bakal aku rekomendasiin tergantung sama tahap bisnis kamu. Langsung aja kita bahas. Jadi yang pertama, apa itu Notion dan Google Calendar? Notion itu ruang kerja serba ada yang ngegabungin catatan, database, tugas, file, kalender, dashboard, dan banyak lagi. Kamu beneran bisa bikin sistem custom buat ngelacak proyek, ngerencanain konten, ngelacak klien, atau apa aja. Dia ini bisa dikustomisasi banget guys, yang artinya kamu bisa bikin ini sesimpel atau sekompleks yang kamu mau. Di sisi lain, Google Calendar ini fokusnya lebih sempit. Utamanya ini tuh aplikasi kalender dan juga utamanya ini buat ngejadwalin acara, janji temu, pengingat, dan ngeblokir waktu kamu. Dia ini sinkronnya bagus banget sama banyak aplikasi, bisa diandelin banget, dan jalan lancar entah di HP maupun di desktop. Makanya udah banyak banget orang yang pakai guys. Aplikasi ini ngelakuin satu hal dengan sangat baik. Nah, sekarang kita mau ngebandingin Notion dan Google Calendar dari segi fitur yang paling penting buat pengusaha. Kita mulai dulu dari penjadwalan versus konteks. Jadi Google Calendar itu bersinar banget guys buat penjadwalan. Entah kamu itu butuh buat ngeblokir waktu, bikin undangan meeting, ngirim pengingat, ngebagiin kalender ke tim lain, keluarga atau klien, Google Calendar ini tuh powerful banget. Kamu bisa lihat harimu dengan jelas, kamu dapat notifikasi, dan bisa dengan mudah ngatur acara rutin dan nyambungin sama Google Meet atau layanan lainnya. Notion emang punya tampilan kalender, tapi kekuatannya ada di konteksnya guys. Di Notion, item kalender itu adanya di dalam database, yang artinya tiap acara bisa ada catatannya, lampiran, tugas yang nyambung ke situ. Kamu bahkan bisa netapin status dan ngaitinnya ke konten yang berbeda-beda. Ini tuh ngasih kamu sesuatu yang jauh lebih mendalam dan lihat apa yang harus dilakuin di sekitar waktu itu. Nggak cuma sekedar meeting dari jam 10 sampai jam 11. Selanjutnya integrasi tugas dan proyek. Jadi Notion ini ngemungkinin kamu buat nyambungin item kalender ke proyek dan juga ke tugas-tugas. Contohnya deadline proyek, tanggal posting konten, jadwal telepon klien, semuanya bisa ada di satu database barang tugas-tugas pengingat, catatan, file, dan lain-lain. Kalau kamu pengen mindahin tanggal di Notion, kalendernya bakal nge-update database yang tersambung, ngejaga semuanya tetap rapi di satu tempat. Nah, Google Calendar itu lebih simpel. Dia ini punya pengingat dan tugas guys, tergantung sama akun Google kamu. Tapi biasanya tugasnya ini kurang banyak penjelasannya. Ini tuh aplikasi terpisah kayak Google Task atau aplikasi eksternal lainnya, dan kamu nggak bisa dengan gampang nyelipin catatan proyek yang detail, barang subtugas, file, dan link terkait di dalam Google Calendar itu sendiri. Nah, buat kolaborasi dan berbagi, Google Calendar emang minimalis, tapi efektif banget buat kolaborasi guys. Kamu bisa ngebagiin kalender kamu dengan mudah, ngundang orang lain ke acara, ngelihat ketersediaan waktu, dan ngejadwalin meeting. Buat tim atau klien yang perlu ngatur jadwal kosong kamu, Google Calendar biasanya jadi pilihan yang paling simple. Notion juga ngedukung kolaborasi kok guys, tapi dengan cara yang berbeda banget. Kamu bisa ngebagiin halaman, ngasih tugas ke orang-orang, komen di item database, nyimpen catatan meeting di dalamnya, dan lihat kemajuan proyek. Tapi Notion tuh bukan buat ngecek siapa yang luang di jam 3 sore, tapi lebih ke proyek ini tuh lagi di tahap apa dan apa yang harus dilakuin selanjutnya. Walaupun begitu, pastiin kamu nonton terus sampai akhir, soalnya aku mau nunjukin kamu sesuatu yang lebih ekstra lagi yang dimiliki Notion, yang mungkin bakal ngubah pandangan kamu sepenuhnya guys. Selanjutnya, mari kita ngebahas tentang notifikasi dan pengingat. Google Calendar ngasih kamu pengingat yang kuat. Kamu bisa dapat pop-up, pemberitahuan email, notifikasi push di HP buat acara-acara penting. Ini tuh powerful banget. Dan di sisi lain, Notion memang punya pengingat di properti tanggalnya dan bisa ngirim peringatan, tapi nggak sekuat atau bisa diandalin buat ingetin aku 10 menit sebelum meeting di semua perangkat, kayak yang bisa dilakuin Google Calendar. Ini tuh lebih cocok buat ngerencanain daripada coret-coretan menit per menit. Selanjutnya adalah integrasi dan ketersediaan di handphone. Jadi Google Calendar itu tersedia di hampir mana aja, entah di Android, iOS, atau web. Ini tuh sinkron sama banyak aplikasi dan sering diselipin di aplikasi lain kayak aplikasi meeting, email, dan lain-lain. Sedangkan Notion ini juga lintas platform, tapi beberapa fungsi kalendernya ada di dalam aplikasi Notion itu sendiri. Meskipun Notion udah ningkatin integrasinya guys. Jadi Notion memang bisa nyambung ke Google Calendar, tapi dia juga punya kalender sendiri namanya Notion Calendar yang
mau aku tunjukin ke kalian. Oke guys, jadi kalau kamu pengen mulai pakai Notion, kamu bisa ngikutin caranya. Aku tuh punya link yang ada di deskripsi dan kamu bisa mulai pakai gratis dari mereka. Aku tuh pakai Notion buat hampir semuanya. Tapi kalau kita ke jadwal perencanaanku di sini, begini cara aku ngelola bisnis atau tugas-tugas aku guys. Aku punya proyek-proyek besar, aku punya kamu tahu kayak tujuan mingguan, apa yang bakal majuin bisnis, dan aku juga punya kalender konten mingguan. Jadi seperti yang kamu lihat langsung di Notion, nggak benar-benar ada pemblokiran waktu kayak di Google Calendar, tapi kamu bisa naruh tugas. Dan yang Notion punya yang benar-benar keren yang aku pakai setiap hari adalah mereka ini punya Notion Calendar. Nah, seperti yang kamu lihat kelihatannya mirip banget kayak kalender biasa kan guys? Tapi bedanya adalah kamu beneran bisa nyambungin database kamu dari Notion ke Notion Calendar mereka. Jadi contohnya kayak yang kamu lihat, aku punya kalender kontenku di sini dan aku punya perencanaan tugas mingguanku. Di sini ada tugas di hari Senin, edit podcast. Kamu beneran bisa lihat tugas-tugas kamu dan hal-hal yang harus diselesain dari Notion dan Notion Calendar kamu. Kamu juga bisa nyambungin ke Gmail kalau kamu udah punya banyak kerjaan yang diatur di situ. Tapi guys, ini tuh kerjanya persis kayak Google Calendar. Dia ini ngasih kamu notifikasi. Dia ini emang punya alat penjadwalan, tapi menurut aku emang gak sebagus punyanya Google Calendar. Tapi buat aku dengan apa aja yang aku kerjain, ini tuh jalan lancar banget. Kamu bisa nyambungin Zoom kamu, jadi dia ini otomatis nambahin link Zoom ke acara kamu. Dan lagi, anggap aja aku mau nambahin sesuatu ke tugas mingguanku, aku tinggal ke kalender di sini dan kamu bisa lihat Notionnya Ashley. Aku bisa nambahin sesuatu di sini dan aku bisa masukin edit blog atau hubungin klien, terus taruh di tugas mingguan. Nah, kalau kita balik ke Notion, kamu bisa lihat kedua tugas yang aku taruh tadi bikin acara di database aku. Bener kan guys? Jadi ini tuh bagian kerennya. Dan di Notion Calendar seperti yang kamu lihat di sini, kita bahkan bisa ngeganti ini dari belum mulai ke sedang proses dan terus ke selesai. Dan lagi, Notion dan Notion Calendar itu saling terhubung. Jadi lagi-lagi ini tuh keindahan dari Notion dan Notion Calendar itu sendiri. Kamu kayak bisa nyambungin mereka berdua dan lihat sampai sejauh mana tahapan kerjamu dan dalam prosesnya. Dan ini tuh adalah Google Calendar. Google Calendar ini tuh juga bagus banget guys. Aku pakainya cuma Google Calendar aja selama bertahun-tahun. Kamu bisa lihat ya, kamu tahulah mereka ini emang punya tugas di sini yang bisa langsung kamu bikin, tapi tetap aja nggak selengkap Notion guys. Tapi lagi-lagi kamu bisa ngeblokir waktu, kamu tahu bikin acara, kamu bisa ngundang orang-orang, kamu bisa bikin jadwal janji temu. Jadi ya ini tuh emang nggak selengkap itu, tapi tetap aja bisa nyelesain masalah buat bikin jadwal dirimu sendiri dan ngadain meeting dan tentu aja ngundang orang-orang ke meetingnya guys. Jadi nggak ada yang salah dari Google Calendar. Ini tuh beneran cuma soal seberapa lengkap sistem yang kamu pengen. Sekarang lanjut kita ngebahas kelebihan dan kekurangannya dari Notion dan Google Calendar. Kelebihan dari Google Calendar itu dia ini luar biasa banget buat ngejadwalin dan pengingat. Sekali lagi, Notion Calendar emang punya pengingat, tapi kalau kamu cuma pakai Notion, pengingatnya nggak sebagus itu guys. Tapi kalau kamu pakai Notion Calendar, pengingatnya bagus banget. Kerjanya ini lumayan mirip kayak Google Calendar dan juga mudah banget buat ngebagian acara dan undangan. Cocok banget buat meeting, janji temu, dan ngeblokir waktu pribadi kamu. Dia ini juga punya banyak integrasi mendalam sama email, chat, video call, dan lain-lain. Pakainya juga nggak ribet kan guys. Banyak orang yang udah punya akun Google dan udah familiar sama cara kerjanya. Nah, buat kekurangannya yang cuma kurang dari segi konteks aja guys. Ada sedikit bagian catatan di sini, tapi kenyataannya kamu emang bisa bikin tugas tapi nggak bisa buat proyek-proyek besar atau yang nggak banyak informasi yang terkait di situ. Dan dia ini juga jauh lebih kurang bisa dikustomisasi buat proyek atau perencanaan jangka panjang. Notifikasinya ini bisa jadi berisi kalau nggak diatur guys. Dan secara visual nggak sefleksibel itu buat macam-macam tampilan kayak papan atau daftar perencanaan konten ngelacak proyek di dalam satu aplikasi yang sama. Sekarang kita lanjut ngebahas kelebihan dan kekurangannya Notion. Jadi dia ini tuh sangat fleksibel. Kamu bisa bikin kalender konten, tugas, lini masa proyek, lacak klien, dan nyambungin itu semua. Ini tuh juga kayak akan konteks banget guys. Jadi kamu bisa nambahin properti, database, tampilan, catatan, file, lampiran, dan semuanya di satu tempat aja. Kamu juga dapat macam-macam tampilan. Jadi kamu bisa pakai tampilan kalender, tampilan tabel, tampilan papan, tampilan lini masa, dan semuanya dengan data yang sama. Dan kamu bahkan bisa nyambungin itu ke Notion Calendar juga. Ini tuh juga bagus banget buat perencanaan konten, alur kerja proyek, basis pengetahuan, SOP, semuanya di satu tempat aja. Notion ini juga punya dokumentasi yang kuat banget dan integrasi sumber daya buat kerjaan kamu. Kayak draft, script, dan materi akhir semuanya bisa ada di sistem yang sama. Ini tuh canggih banget. Nah, buat kekurangannya, jadi seperti yang aku bilang, notifikasi dan pengingatnya ini nggak selalu secepat atau bisa diandalkan layaknya aplikasi Notion Calendar. Jadi ini tuh sesuatu yang perlu kamu perhatiin aja. Ada
juga semacam kayak waktu belajar yang lebih lama buat nyiapin semua sistem kamu. Kalau kamu nyoba bikin terlalu banyak dengan terlalu cepat, kamu bisa kerasa kewalahan banget. Aku tahu guys, buat aku pas pertama kali nyobain Notion, aku malah keasikan nyoba-nyoba buat bikinnya jadi kompleks banget, dan itu malah bikin aku nggak pengen pakai lagi. Jadi aku bener-bener nyaranin buat pastiin kamu bikin sistem yang simple buat diri kamu sendiri, yang beneran bakal kamu pakai. Dan selain itu, kekurangannya dari Notion adalah penjadwalan real time buat meeting. Di Notion Calendar, kamu bisa ngasih orang-orang beberapa pilihan kapan kamu punya waktu luang, tapi nggak sampai sejauh Google Calendar. Google Calendar beneran ngebiarin kamu buat ngatur jenis meeting semacam Calendly atau yang kayak gitu, dimana kamu bisa nunjukin semua jadwal luang kamu guys. Sekarang lanjut kita ngebahas macam-macam plan dan pilihan harganya. Jadi Google Calendar itu bagian dari Google Suite, dan buat penggunaan pribadi ini tuh sepenuhnya gratis. Nah, untuk bisnis ini tuh udah termasuk di plan Google Workspace, dan biayanya tergantung aja sama plan yang udah kamu dapat. Banyak plan dari mereka yang seringnya ini udah nyangkup hal-hal kayak Drive, Google Calendar, Google Meet, dan yang kayak gitu. Jadi kamu dapat kalender plus banyak aplikasi lainnya. Tapi buat pengusaha, ini tuh bikin Google Calendar jadi aplikasi yang hemat biaya guys. Oke, jadi sekarang kita mau ngebahas soal harganya Notion. Jadi mereka ini sebenarnya punya plan gratis, dan aku tuh pakai plan gratisnya mereka ini cukup lama. Ini tuh bagus banget buat kamu tau lah kayak penggunaan individu, formulir dasar, dan situs dasar. Notion Calendar juga udah termasuk di situ, Notion Mail dan juga database termasuk subtugas yang saling terhubung, properti custom, dan banyak lagi. Nah, sekarang aku mau ngebahas harga tahunannya, yang soalnya di situ tuh kamu bisa ngehemat paling banyak guys. Di sini mereka tuh punya plan plus, dan ini tuh harganya mulai dari $10 per anggota, dan per bulan ini tuh plan yang lagi aku pakai sekarang guys. Dan aku udah dapetin semua yang ada di plan gratis, tapi kamu juga ngedapetin blog kolaboratif unlimited, unggah file unlimited, grafik unlimited, formulir custom, situs custom, dan juga integrasi basic. Dan selanjutnya mereka ini punya plan bisnis yang harganya ini mulai dari $20 per bulan dan per anggota. Nah, dengan ini kamu ngedapetin semua yang ada di plan plus, ditambah kamu dapat SAML, SSO, General Database Permission, Verify Any Page, Domain Verification, dan Notion AI juga udah termasuk, yang mana ini tuh keren banget. Jadi kamu ngedapetin agennya mereka, pencarian AI perusahaan mereka, catatan meeting, dan mode riset. Terus mereka ini punya plan enterprise yang mana kamu perlu ngehubungin mereka secara langsung. Tapi lagi-lagi kamu bisa pakai plan gratisnya bareng Notion Calendar. Dan ini tuh juga gratis persis kayak Google Calendar. Jadi kamu nggak perlu khawatir soal harga untuk saat ini, dan kamu bisa langsung daftar pakai Notion gratis. Buat ngebantu mutusin, ini tuh ada beberapa tipe pengusaha dan skenario yang biasanya lebih cocok pakai masing-masing aplikasi. Kapan Google Calendar mungkin lebih cocok buat kamu? Kalau kamu ngebutuhin utamamu itu penjadwalan dan ngeblokir waktu, Google Calendar pasti menang. Contohnya, kalau kamu pengen rutin ketemu klien dan perlu ngirim undangan atau ngizinin pemesanan jadwal, Google Calendar pasti jadi lebih mudah. Kalau pengingat beberapa menit sebelumnya itu penting banget di alur kerja kamu, dan kalau kamu tinggal di zona waktu yang berbeda-beda, atau perlu bikin link otomatis buat meeting kayak Zoom dan Meet, dan kalau kamu pengen gambaran hari kamu yang sangat simple tanpa harus bikin sistem custom, Google Calendar jelas yang paling pas buat kamu sekarang. Sekarang kapan Notion mungkin jadi pilihan yang lebih baik? Jadi Notion ini lebih baik kalau kerjaan kamu itu ngelibatin perencanaan, ngelacak kemajuan, bikin konten, manajemen klien, atau pekerjaan berbasis pengetahuan. Misalnya kalau kamu tuh pengen ngelacak ide konten, deadline, tugas, dan nyambungin semuanya ke sumber daya atau catatan, ini tuh jelas pemenangnya. Kalau kamu pengen dashboard yang nunjukin rencana kamu minggu ini, apa yang kelewat batas waktu, apa yang bakal datang, ngegabungin database kalender, tugas, dan proyek, Notion jelas pemenangnya. Dan yang terakhir, kalau bisnis kamu butuh basis pengetahuan, SOP, catatan klien, semuanya di satu ruang kerja, Notion jelas menang di situ guys. Kalau kamu mentingin kontrol kayak kustomisasi pilihan status, ngasih tag, nyaring, nyambungin macam-macam tampilan, dan lain-lain, lagi-lagi Notion ini buat kamu. Dan seperti yang aku bilang, Google Calendar itu bagus banget kalau kamu nyari kesimpulan. Kalau kamu pengen kombinasi database canggih buat ngelacak proyek dan bisa nyambungin itu ke kalender asli kamu, pakai Notion. Notion Calendar tentunya jelas pilihan yang tepat. Intinya, kalau prioritas kamu itu cuma meeting, acara pengingat, atau mungkin ngatur waktu sama orang lain kayak tim klien, kamu bisa mulai aja dari Google Calendar. Ini tuh cepat, bisa diandalkan, dan hampir universal. Dan kalau kamu cuma punya semacam tugas simpel yang pengen diatur dan pengen diselesaikan, pakai ini juga nggak masalah guys. Tapi kalau prioritas kamu itu perencanaan proyek, jadwal konten, target, nyambungin tugas, sumber daya, dan tetap terorganisir di luar dari jam kerja aja, Notion bakal ngasih kamu jauh lebih banyak manfaat jangka panjang.
sekarang. Aku nyaranin pakai Google Calendar dan Notion bareng-bareng guys. Ini tuh yang dulu sering aku lakuin. Tapi terus Notion ngeluarin kalender mereka yang sekali lagi jadi alasan aku pindah ke cara ini buat ngatur semuanya kayak di satu tempat aja. Dan iya sih mereka ini dua aplikasi yang berbeda, tapi mereka ini saling nyambung. Itu yang bikin enak dan ngejaga semuanya tetap rapi. Sebagai catatan pribadi, aku tahu seberapa pusingnya waktu kamu punya terlalu banyak aplikasi atau kalender yang terbuka. Dan kamu masih nggak yakin apa yang bakal datang dan apa yang harus kamu kerjain selanjutnya. Milih aplikasi yang sesuai sama cara kamu kerja dan mudah diurusnya bisa ngurangin banyak banget stres dari rutinitas harianmu guys. Dan kalau kamu pengen nyobain Notion dan Notion Calendar, aku udah taruh linknya di bawah buat kamu mulai. Aku tuh mau nyebutin kalau ini tuh link afiliasi, yang artinya aku tuh mungkin dapat komisi kecil tanpa biaya tambahan apapun buat kamu. Jadi kalau kamu emang milih buat pakai link itu, aku cuma pengen ngucapin makasih banget atas dukungannya ke channel ini. Ini tuh ngebantu aku banget buat terus bikin konten dan tutorial gratis kayak gini guys. Channel ini didedikasikan buat ngebantu pengusaha dan pemilik bisnis kecil nemuin aplikasi dan pengaturan yang benar-benar ngebantu mereka berkembang tanpa ngerasa kewalahan. Kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe ke channelnya, dan aku bakal senang banget kalau kamu mau ninggalin pertanyaan atau komentar di bawah. Makasih banget udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.